wassalam mohonkan ke Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, sepanten dilapangkan dada, dilapangkan mana, dilapangkan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah nyebat ayat sababaraha sebab-sebabna jalmi dilapangkan manahna. Bisrat Ibnul Qayyim rahimahullah dina kitab Zadul Ma'ad diringkas dina kitab Fafirru ilallah. Ringkasanana Mukhtasar asbabi syarih sadri wa husuliha alal kamal lahu sallallahu alaihi wasallam, kama dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah. Ringkasan tina penyebab lapang namana ya. Sareng cara orang mencapai karena lapang namana alal kamal secara sempurna sepumaha diringkas Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama disebutkan penyebab lapang namana teh at-tauhid. Ku tauhid ia berdasarkan ayat Quran surat Az-Zumar ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih fawaidun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Intina dina ayat 22 surah Az-Zumar oke sami jami anu Allah Subhanahu wa taala dilapangkeun manahna kangge nabi Islam sareng anu teu nabi Islam. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celaka jalmi anu hatena teu asih. Disebutkan di ujung ayatna ulaika fi dhalalin mubin. Ibnu Qayyim nyebat penyebab utama sareng pertama tina lapang namana nyata at-tauhid, tauhid. Sakumaha diringkas tauhid, ayat tauhid anu nyangkut ibadah namina tauhid uluhiyah anu dinarumusna la ilaha illallah. Dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkan kama fil riwayat al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman cabangna 70 langkung. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman no paling tinggi nyaita la ilaha illallah. La ilaha illallah salah sawios tanggung jawabna no ngucapkeunana kudu beribadah. Jantan jalmi anu ngucapkeun la ilaha illallah kudu tanggung jawab kana ucapanana, tanggung jawabna ibadah. Disebutkan tauhid uluhiyah. Tauhid anu nyangkut ibadah eta teh margina mangrupi wujud tina ucapan la ilaha illallah. Tauhid anu kedua tauhid rububiyah. Tauhid anu nyangkut keyakinan orang sadaya yen Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun urang, nyiptakeun alam, anu ngagaduhan alam, anu ngatur alam. Ieu namina tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Jalmi bakal lapang manahna pami gaduh keimanan, kepercayaan anu nyangkut tauhid rububiyah. Allah anu nyiptakeun alam, Allah anu ngatur, Allah anu ngamilikan. Maka dina tauhid rububiyah teh di antawisna dicandak tina ayat 2 surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Dan orang nalika yakin Allah Subhanahu wa taala Rabbun anu mangiranan sadaya alam, maka urusan aturan-aturan ke Allah sadayana anu ngaturna. Urang kumaha dibiwarangna bae ku Allah.
Misalnya Allah miwarang ngadoa, maka anu ngabulkan doa Allah, anu ngatur iraha dikabulna Allah. Jantan palihan dia kadang-kadang orang teh ngiring ngatur teh, ngiring ngatur. Orang ngadoa di target-target ku orang teh, misalnya tilu dinten doa misalnya hoyong iya hoyong langsung, padahal anu ngawujudkan ka hoyong orang teh ya Allah nu ngaturna teh. Jadi kadang salahna orang itu, kesalahan orang dina ibadah kadang ngiring ngatur teh, padahal nu ngatur engke di ijabana doa nyata Allah Subhanahu wa taala. Nu ngatur alam sadaya Allah Subhanahu wa taala. Urang saukur ngalaksanakeun anu dipiwarang bae ku Allah. Ya terserah Allah kena bade dikabul iraha bade sabaraha bade kumaha, Allah nu ngatur alam ieu. Dan jadi salahna urang teh kadang-kadang hoyong ngiring ngatur teh gitu. Nu sederhana bae tauhid rububiyah teh ngeunaan pengaturan alam. Misalnya ya ibu-ibu misalnya nyosoh suur gitu ya, itu kan mungkin ngiring hoyong halak teh, hoyong halodok misalnya, hoyong panas gitu ya. Tapi ternyata misalnya kayak kebalikan, hoyong orang Allah ngersakeun teu hujan, Allah ngersakeun teu panas misalnya hujan. Itu orang nampi teu kana pengaturan Allah iya, anu teu sesuai sareng hoyong urang. Tuh kadang-kadang gitu orang teh. Ribenteng sareng berharap. Berharap mah enggak berharap, tapi ente dugikeun ngatur irahana kumahana gitu ya. Udur misalnya teh kan orang hoyongna harapanana hoyong damang gitu ya, udur. Anu nyiptakeun udur Allah, anu ngadamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang palihan dia teh saukur dipiwarang berobat ku Nabi teh. Engke damangna teu damangna Allah nu ngatur. Allah gitu. Hasil tauhid anu kedua tauhid rububiyah. Rububiyah terutama karena urusan mengatur alam ya Allah Subhanahu wa taala. Tentang keyakinan orang sadaya yang Allah anu nyiptakeun alam ya, Allah nu ngatur, Allah nu ngamilikan. Maka tauhid ieu terutama kaitan anu paling pentingna sareng tawakal, urusan hasil ya. Nah dina urusan hasil teh orang nyanggakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Orang sebatas mengharap ya. Dan mengharap teh teu pasti oke nu harap teh. Teu gaduh kepastian terjadi harapanana. Ibaratna petani melak pare, berarti gaduh harapan panen ya. Jadi petani melak pare gaduh harapan panen. Tapi petani teh pasti panen teh dina waktuna. Dan tentu pami parena engke seueur hamana terjadi. Seminggu badai panen kebanjiran misalnya gitu ya. Teu panen. Jadi maksudna sanaos petani melag pare tapi teu tiasa mastikeun panen, tapi saukur gaduh harapan panen. Sami upami orang diuji ku udur ya. Orang diuji ku Allah, diuji ku udur, sakit ya. Sakit. Orang berobat gitu. Sebab berobat kalebat perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum kama qila fi riwayah." Obati orang yang sakit di antara kalian. Jadi orang teh dipiwarang berobat bae. Orang kadu harapan mudah-mudahan sehat. Tapi nah anu tiap udur eta teh sehat. Henteu.
gitu. Maka pilihan dia teh urusan usaha-usaha orang dina keyakinan dina hasilna ke sanggakan ka Allah tu namina tawakal. Maka terbisa orang teh terus diubaran ka ditu, dilandongan ka dia. Kunaon teh damang-damang gitu. Kayak gitu teh. Kayak gitu. Jangan nalika orang berusaha diobat ka ditu, diobat ka dia. Nah, ngajalankan dia teh pami ngajalankan anakku sabar, ya entos kenging pahala sabar. Pahala sabar. Jangan usaha orang teh teu aya anu sia-sia. Teu aya anu sia-sia, teu aya. Pasti aya manfaatna, tidak sabarna kayak gitu. Langkung-langkung mau niatan ibadah, mau di niatan ibadah. Malahan hikmahna utur teh di antarana bakal ngirangan dosa. Ngirangan dosa. Coba jalmi anu utur waosna, utur bahamna gitu ya. Sakit mulutnya gitu. Kayak kira-kira yang sakit mulut kira-kira yang ngomong tak? Kita ngomong dah. Maka pada ngomongkan batur kita kian dah. Jadi berarti dikurangan dosa tina dosa nyarios. Tina utur teh. Can kantenan pami sehat orang sehat. Can kantenan entek sepertos utur dosa nanti sarkenino sehat kadang-kadang. Gitu. Jangan salah hikmah-hikmah. Hikmahna udur misalnya oke, ya orang teh nyaritakan papahid oke sehikmahna ti Allah Subhanahu wa taala. Nu udur ku Allah Subhanahu wa taala paring keringanan-keringanan ini ibadah. Aya jalmi nyeri tuurna gitu. Teu bisa ngadeg. Maka ku Allah Subhanahu wa taala pasihan ya maafan atuh ya. Sahabat itu. Maka ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan pilihan calik bae gitu. Duduk aja. Jadi sebetulnya Allah masihan teh model anu pahit anu orang teh oyong teh Allah Subhanahu wa taala yang ngaringankeun urang sampai ngaringankeun dina ibadah. Ngaringankeun ibadah mulai tadi teh gitu. Saka surang teh hoyong sih, teh hoyong. Tapi pami Allah ngarsakeun kumaha teh bari ditampi di Al-Qur'an disebutkan ku Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu ketentuan Allah, padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal di sesuatu itu banyak ya keburukan yang akan timbul. Bahwa syarr lebih buruk ya akan menjadi keburukan bagi kamu yang kita senangi. Dan pilihan dia orang dina tauhid rububiyah pang-pangna orang teh yakin Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin anu ngagaduhan anu ngatur alam ieu. Urang saukur kumaha Allah nu ngatur napi warang Allah perintahna Allah napa Allah miwarang usaha di Al-Qur'an di surat Al-Jumu'ah misalnya. Qobila minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtawu min fadlillah. Pamitos beres salat Jumat dina harinya fantashiru segera menyebar di muka bumi dan cari sebagian karunia Allah. Bahasana bagus mencari ya. Milari. Berarti engke teh aya anu kapendak aya teh kapendak nyari teh gitu ya. Aya cepat kepandangan yang henteu gitu. Allah merintahkan mencari gitu. Untuk menyebabkan hasil Allah Subhanahu wa taala, mencari wabtawu min fadlillah. Maka kayak contoh nu dagang oke. Sami-sami dagang, si A dagang, si B dagang, si C dagang. Sanaos waktu nasami, tempat nasami gitu ya. Komo beda tempatna. Dina sami waktuna, sami tempatna, kira-kira sami itu hasilnya. Coba anu ke pasar misalnya, ke pasar. Orang ke pasar tuh berangkat jam 12-an malam-malam tuh. Pasar Kadipaten, pasar Wetan. Besok pulangnya sama enggak dapatnya hasil itu? Enggak sama. Padahal berangkatnya sama, pasarnya yang dituju sama, gitu ya.
jam dagangnya sama, tapi beda dapat. Jadi contoh-contoh model kia teh kang yakinkan ya, oh alam aya nu ngatur ya teh. Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an seorang teh dipiwarang kangge ngamantepkeun tauhid rububiyah teh ningali kejadian-kejadian anu kena seueur anu di luar kekuatan manusia. Akhirna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kantu upami dina papahit mayunana kalian sabar gitu ya. Gitu ya. Adapun hasilnya tetap Allah Subhanahu wa taala anu nantoskeunana. Upami dina mamanis ya. Dina hal-hal enak ya kantun bersyukur. Maka dina hal-hal yang enak oke nu jadi pahala anu jangge syukur. Jadi pami orang dipaparing rezeki. Nah, rezeki ya anu nunjang ibadah, itu anu jadi pahala. Tapi pami orang yang rezeki terus dipakai maksiat, justru jadi keawonan. Jadi keawonan. Naudzubillah. Misalnya model kabungkur disinggung pak masalah zakat, jalmi dipaparin ku Allah harta. Ternyata santos naking harta teu ngalaksanakeun kewajiban zakat gitu. Malahan ngalaksanakeun kemaksiatan. Maka dina manis anu urang hoyong ternyata kadang aya anu awon ka urang teh. Akhirna kumaha urang mayunanana teh gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganyebat dua teh mayunan, cara mayunan upami anu mamanis atana no enak-enak teh syukur iya anu banyak jadi pahala. Jadi tidak semua orang yang kaya sama nasibnya nanti. Nah sama. Malah ada yang kaya yang neraka. Korun contohnya di Al-Quran. Korun. Tapi ada orang kaya juga yang ke surga. Nabi Sulaiman contoh ekstrimnya di Al-Quran. Jadi bukan masalah kaya tidaknya, tapi nanti menggunakannya ya. Maka korun di Al-Quran nyebatkan hada ala ilmin indi. Saya kaya begini ini karena kehebatan ilmu saya. Itu terus kemana-mana korun di surat Al-Qasas tadi kemana-mana teh penampilan sombong anu segala macam. Malahan korun teh sombongna sampai kunci gundangna dibawa kemana-mana di Al-Quran, dibawa kemana-mana sares dibawa kemana baik ditembongkan sombongna. Nah upami dibandingkan bisik ayah jalmi kaya zaman ayeuna anu seueur kartu ATM-na gitu. Misalnya kartu ATM-na dibawa ke mana, kira-kira ditembongkan ke batur ente. Moal. Porun baheula tuh tembongkan gitu. Iya gitu. Ayeuna sakaya-kayana jalmi ayeuna moal aya nu tembongkan mah. Gitu. Paling saldo paling nolna ya. Ditembongkeun na video teh ieu ATM sisa saldo Anda 1 M. Oh, iya. Gitu. Ditembongkan itu. Diperlihatkan ya Allah ya. Jadi maksudnya ya oke. Prestasi jalmi kapungkur sarawana teh itu terus dicapai jalmi kapungkur, sombongna dicapai misalnya sombong kegayaan terus dicapai ku korun, urang mah entong aya mah kagok gitu ya. Tinggalan entong ya. Entos na korun baik no itu gitu ya. Urang mah teh satai-tai acan kuku acan gitu ya. Terus bayentong baik kaonan gitu. Jantan akhirnya Bangsul kadang-kadang di hal anu teu dipikir seorang kata dosan Allah justru aya kehadiran kasayaan. Tapi justru di hal anu dipikir seorang justru seueur bahaya seueur keawonan anu bakal timbul. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala niasakeun urang upami urang yang manis biasa syukur ya. Upami urang kenging papait mudah-mudahan dikiatkeun sabar ku Allah Subhanahu wa taala. Dua nana oke bari nu syukur ku mamanis atanapi sabar ku papait, dua nana bakal puih ke Allah ya. Kembalinya ke Allah semua. Korun paeh Nabi Sulaiman mau oke sami kembali ke Allah. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Tapi kamu yang diuji dengan keburukan, dengan kebaikan, semuanya akan kembali ke kami, Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab, kira-kira bahasanya. Tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama-nama yang baik, yang diantaranya kita kenal dengan Asmaul Husna, ya. Itu Asmaul Husna yang kita sering dengar atau sering kita baca, yang ada 99, hampir 100, tinggal 1. Dan sifat-sifat Allah baik, sifat-sifat baik Allah yang lain, nama-nama Allah yang lain. Yang paling penting sifat Allah memiliki sifat nusaib, nami-nami nusaib. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka jadikan sebagai doa, sebagai seruan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di nama-nama Allah itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka seru Allah biar kita mantap sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh ilmu, maka sebut nama Allah Al-Alim misalnya. Misalnya kita lemah, butuh kekuatan, sebut Allah Al-Qawi misalnya. Misalnya jalmi teras manahna, heras baik ke orang, sebut Al-Latif misalnya. Hayat jalmi mengancam ke orang, sebut Allah Yal Muntakim, ya. Banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita yang sering terdengar adalah Ar-Razzaq gitu ya, Ar-Razzaq gitu. Udah kalau sudah ada Ar-Razzaq itu paling banyak di aminan biasanya Allahumma rizqna, amin, banyak aminnya. Tarik biasanya juga aminnya kalau sudah ada kata-kata rizki, ya. Ar-Razzaq, ya, Allah Maha memberi rizki. Al-Ghani, Allah Maha kaya, Maha mencukupi. Sebut nama-nama Allah ini terutama ketika kita ada kebutuhan, sebut nama Allah yang ada kaitannya dengan kebutuhan kita, akan kita mantap menyebutkannya nanti. Gitu. Kemarin ada orang, saya diancam terus, diancam terus. Baca apa ya? Ya gampang aja ini ya. Kembali lagi pada nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Fad'uhu biha. Maka seru Allah dengan nama-nama yang baik itu. Ini tauhid yang akan menjadikan kita lapang, ya. Tauhid uluhiyah, beribadah, tauhid rububiyah, tauhid tentang keyakinan Allah menciptakan, Allah mengatur, dan seterusnya. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, tauhid yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan menjadi penyebab lapangnya dada adalah dawamu dzikrillahi ta'ala, ya. Dawam, senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ala kulli halin wa fi kulli mautinin, di setiap saat dan di setiap tempat. Makanya ada banyak tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat, di waktu-waktu tertentu ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita berdoa. Intinya sebetulnya biar kita ingat Allah, zikrullah istilahnya. Misalnya contoh ekstrim, ya. Ekstrimnya contoh di WC saja ada doa masuk WC. Coba biar kita ingat Allahnya itu. Bukan hanya ingat yang apa yang mau kita keluarkan gitu. Kan kita ke WC itu ingin menyalurkan pengeluaran sebetulnya. Kadang-kadang orang pemasukan WC, pengeluaran gampang gitu. Itu namanya mencret namanya. Ya, sampai di WC oke, ayat tuntunan doa. Sampai di depan pasar juga ada doa-doanya juga.
depan supermarket, depan pasar, ada doanya. Intinya agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala. Malahan di tiap-tiap urusan penting kita dianjurkan untuk membaca bismillah ya. Biar kedepannya kita berharap memakai sesuatu, memasuki waktu tertentu, biar ingat Allahnya. Mudah-mudahan Allah menuntun gitu. Bismillah ya, dengan nama Allah. Insyaallah kalau kita menghayati dengan nama Allah, dihayati bukan hanya dibaca, dihayati dengan nama Allah. Mudah-mudahan kedepannya ada dalam bimbingan Allah. Misalnya makan ya, makan kan mengawali makan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti makannya kita dibimbing Allah, makan yang halal, porsinya seperti yang ditetapkan Allah misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita ini Bismillah itu tidak bertahan sampai akhir makan ya, sampai akhir makan. Bismillah itu kadang-kadang gitu. Jadi kadang Bismillahnya itu sampai sepertiga makanannya, sepertiga makanan enak, kemudian terus tambah terus ya. Itu sudah masuk yang dilarang Allah kan, gitu ya. Ini urusan makan aja, yang Bismillah awalnya dengan nama Allah ya. Loh, Allah kalau ngatur makan tuh gimana ya? Maka Allah ngatur makan halal yang pertama, yang kita makan halal. Yang kedua, Allah mengatur makanan selain halal, thayyib. Bismillah itu dengan nama Allah yang thayyib. Halal ya mungkin, tapi nanti mungkin karena keinginan nafsu kita besar, maka kadang-kadang nanti yang thayyib sudah mau dilanggar. Jadi rambu-rambu yang kedua saja sudah kita tidak kesampaian atas nama Allah karena sudah makan yang tidak baik. Yang tidak baik. Ada orang punya penyakit darah tinggi, gitu ya. Ingin makan durian, ya. Ingin makan durian. Diperolehnya halal ya, usaha kita ya, halal. Tapi ketika kita makan, ini cocok enggak dengan kebutuhan kita ya, gitu. Halal sudah dilanggar, dah. Jadi Bismillah itu hanya nyampe halalnya saja. Belum lagi karena kita senang mungkin ya, yang tadi dicontohkan orang punya penyakit darah tinggi. Karena senangnya, orang biasanya makan porsinya mungkin 1-2 biji, dia bilang saya abdi mah hoyong 5 hulu bae. Coba, itu melanggar lagi. Melanggar apa? Melanggar boros itu, keterlaluan banyak. Itu sudah Bismillahnya tidak sampai di situ, gitu ya, tidak sampai di situ ya. Belum lagi nanti kalau sudah kenyang, gitu tidak kedengaran alhamdulillahnya. Itu baca Fatihah aja tidak sampai pada 2 ayat. Ini luar biasa kalau dihayati oleh kita ini. Bismillah saja. Mudah-mudahan dengan Bismillah kita berharap setelah mengucapkan Bismillah kita ada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Bismillah saja. Jadi zikir pada Allah Subhanahu wa taala memang disebut-sebut afdhul dzikri la ilaha illallah. Zikir unggulan adalah la ilaha illallah. Yang tanggung jawabnya tadi itu adalah ibadah. Yang bilang la ilaha illallah itu harus beribadah tanggung jawabnya. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illallah tapi tidak beribadah, itu berarti membohongi ucapannya sebetulnya. Ya, udah berdusta pada ucapannya. Berdusta. Meskipun orang itu tetap orang mukmin namanya. Pokoknya yang mengatakan la ilaha illallah kalau mati sholatan walaupun orangnya tidak sholat waktu hidup. Ini penting ya. Jadi orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah walaupun tidak sholat, tidak ibadah, ketika mati nanti kita wajib untuk menyolatkan. Gitu. Sholatan baik. Urusan tidak sholatnya urusan dia. Tapi kita adalah hubungan keimanan ayat 10 surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ketika mengucapkan la ilaha illallah udah dia mukmin. Dia mukmin. Adapun nanti tidak
timbul ibadah dari ucapan la ilaha illallah ini dia yang tidak tanggung jawab, bukan kita. Bukan kita. Dan tentang menyolati orang yang tidak beribadah tapi pernah mengucapkan la ilaha illallah, kewajiban kita. Sholatnya itu kan kewajiban kita. Menyolati orang yang mati itu kan wajibannya hidup. Hidup. Nanti sekali lagi dihubungkan dengan keimanan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja hubungannya ya. Adapun nanti tidak ibadah, tidak ini, ya urusannya ya. Urusan tanggung jawab dia ucapannya ya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Kan kita ini banyak sebetulnya kurang tanggung jawab dengan ibadah. Itu ya. Waktu kita wudu misalnya membasuh tangan ya. Tapi kenapa kita kadang mencuri punya orang? Kan tadinya waktu mau ibadah sholat kita berwudu dicuci tangan. Kenapa tangan ini nanti menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk? Naudzubillah min dzalik. Itu berarti kita tidak tanggung jawab, kurang bertanggung jawab terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi sekarang ini istilahnya itu banyak orang memisahkan antara ibadah dengan kehidupan. Ini yang disebut dengan penyakit sekularisme istilahnya. Jadi memisahkan agama dengan pergaulan sehari-hari. Padahal semestinya ibadah bisa menimbulkan akhlak sehari-hari. Mestinya begitu. Bukan ibadah-ibadah, akhlak-akhlak bukan misah. Tapi akhlak yang sehari-hari itu mestinya istilahnya ada sekarang terinspirasi dari ibadahnya, mestinya begitu. Yang sedang nulis status tulis. Jadi sehari-hari itu harus terinspirasi dari ibadah, harusnya begitu. Jangan misah-misah antara ibadah dengan akhlak. Harus menyatu. Jadi yang sehari-hari itu kelanjutan kita mempraktekkan nyata dari ibadah kita. Jadi banyak ibadah, banyak keyakinan kita melanggar sendiri, padahal itu adalah kontrak perjanjian dengan Allah. Kan kalau ibadah itu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dawamu dzikri yang akan melapangkan dada, yang kedua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tiga saja dari 8 nih. Imam Ibnul Qayyim menyebut juga yang akan melapangkan dada atau hati itu adalah tarku fudulin nadar ya. Meninggalkan terlalu banyak pandangan, wal kalam, meninggalkan terlalu banyak bicara, wal istima, meninggalkan terlalu banyak mendengarkan ya. Segala didengarkan gitu. Wal mukhalatah, meninggalkan terlalu banyak pergaulan. Terlalu banyak ya maksudnya ditinggalkan, terlalu banyak pergaulan. Bukan jangan gaul, tapi terlalu banyak pergaulan juga nanti menimbulkan tidak lapangnya dada maksudnya. Wal akli ya. Meninggalkan terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Wan naumi, terlalu banyak tidur. Jadi ini pandangan, pembicaraan, pendengaran, pergaulan, makan, minum, juga tidur, jangan keterlaluan maksudnya. Fudul, tarku fudulin nadar. Maka semuanya dibatas-batas dalam agama. Misalnya berbicara, itu hanya ada 2 pilihan. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Auliyaskud kama qila fi riwayat. Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Hanya 2, bicara yang baik, diam. Berarti bicara yang buruk tidak ada perintahnya. Tidak termasuk perintah. Bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik juga gitu ya. Kalau tidak diperlukan juga termasuk laga istilahnya. Laga ya. Jadi nanti bicara juga ada batasan diperlukan atau tidak diperlukan. Kalau tidak diperlukan laga namanya.
berlebih-lebihan. Yang berita yang buruk itu juga termasuk. Berarti urusan pendengaran nanti. Urusan pendengaran, salahnya di pendengaran nanti. Di Quran di surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, telinga, wal basara, pandangan, mata, wal fu'ad dan hati, kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya akan ditanya, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanggung jawabnya maksudnya. Ini 3 hal dari banyak hal yang menjadi penyebab lapangnya dada. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid, terutama yang paling penting tauhid keimanan nih. Tauhid ya. Yang kedua, mudah-mudahan tauhid kuat, mudah-mudahan kita banyak ingat Allah, dawamud dzikri, ya, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada waktu kosong, peluang bagi kita ngelamun sebetulnya. Jadi tidak ada pertanyaan pun, hulang baik gitu. Gitu ya. Udah dikir aja. Kalau sudah tidak ada aktivitas, sudah yang paling gampang ibadah dikir. Sebut apa saja. Astagfirullah, la ilaha illallah. Sebut aja, la ilaha illallah. Astagfirullah, alhamdulillah. Sebutkan. Gitu ya. Tapi bisa pahili orang teh menyebabkan ya. Jadi tetap kurang kesadaran gitu ya. Tipalitak orang alhamdulillah yang kehala itu misalnya gitu ya. Tapi orang ningali nu aneh-aneh misalnya gitu ya. Ini banyak ucapan-ucapan yang salah sekarang. Tabarakallah, apaan itu? Tidak ada tabarakallah itu ucapan yang salah, banyak yang salah digunakan. Kan banyak tuh sudah jadi stiker tuh. Tabarakallah. Yang buatnya artis juga nama tadi itu. Tukang apa gitu ya. Banyak ucapan-ucapan yang sudah menyimpang itu. Gitu ya. Kalau kita melihat yang aneh-aneh gitu ya, misalnya maksudnya aneh-aneh yang baik misalnya gitu ya, itu ucapannya yang bagus apa? Apa itu? Masya Allah. Itu di Al-Quran di surat Al-Kahfi ya. Walaula idakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Itu karena orang melihat keindahan kebun itu. Keindahan kebun. Masya Allah gitu ya. Kalau misalnya di Soledad, berarti Soledad, nonton. Astagfirullah gitu ya. Jangan astaga, salah itu lagi. Astagfirullah gitu ya. Innalillah biasanya yang sifatnya musibah-musibah ya, musibah-musibah. Astagfirullah gitu. Innalillah gitu ya. Jadi kita lihat ininya. Kalau kita dapat yang enak-enak, alhamdulillah gitu ya. Agama yang pernah dengar tuh Bismillah. Apa kalau misalkan di sholat atau Bismillah gitu. Bismillah. Oh berarti Bismillah teh biasanya kangen ngawitan. Beri teh jalma eta hoyong katuluyan sih kira teh. Di soledan kayak hoyong ngegebis sih kira apa. Jadi ngawitan di soledan heula gitu ya. Gitu. Bismillah gitu ya. Kok malaikat disusulkeun kena. Salah bismillah teh kangge ngawitan, eta ngawitan oge di hadis Nabi ngawitan kulli amrin dibal ya. Awas memakai bismillah juga harus benar. Bismillah juga dipakai untuk hal-hal penting ya. Gitu ya. Hal-hal yang baik. Maka nanti kalau bismillah memulai hal-hal yang buruk, kita jadi salah lagi. Awas tuh kadang-kadang, yuk kita buka organ tunggal dengan bismillah. Salah lagi itu, salah lagi. Naudzubillah. Setelah ada orang mau judi, kita buka dengan bismillah. Kita kalau menang nanti mau rehab masjid, nggak bisa. Bukan amr tibal itu, nggak bisa. Jadi bismillah juga nanti dipakai untuk disebut amrun tibal ya, perkara penting ya, perkara baik gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali sedikit tadi antara sabar dan syukur. Kalau sabar udah jelas semua orang bersepakat susah menjalaninya. Terus bersyukur
Jadi dalam bersyukur itu kadang-kadang menyukurinya itu relatif gitu. Kalau misalnya dapat keuntungan yang besar, volumenya tinggi, itu mereka tuh ya udah sepatasnya alhamdulillahirobbilalamin gitu. Tapi misalnya gini, karena orang itu merasa prihatin dengan hal itu, ya yang sederhana aja, misalnya mau menyalakan lampu gitu kan, pikirannya kan jangan takut kalau lampu ini mati nanti yang betulin siapa gitu ya. Oke deh, pengalaman ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ngurung ke lampu kamu ibadah jetrek diurung getras suruh alhamdulillah. Itu kan masih syukuran, tapi relatif bentuk disyukurinya kan nggak usah yang besar-besar. Banget gitu. Karena dipikirkan gini, coba kalau seandainya nggak nyala, itu kan mesti repot lagi, dipasang lagi sendiri, nggak bisa membelinya kemana. Jadi diperhitungkan dengan manfaat dan syukurannya kita atas keberhasilan itu gitu. Jadi nilai syukuran itu sebetulnya relatif ya. Relatif. Tapi intinya kalau bersyukur ya menghadapi kenikmatan. Kenikmatan besar atau kecil itu tergantung kita nanti memahami kenikmatan itu. Nggak misalnya ada kelebihan yang kecil juga disyukuri, apalagi kalau dia harus ya. Jadi jangan melihat kecilnya nikmat ya, tapi kita melihat siapa yang mau kita syukuri ya. Kemana arah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, siapa yang beri nikmat. Jadi Allah kadang memberi hal yang kecil, tapi ingatnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi, misalnya gitu ya. Maka jangan meremehkan yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Coba sekarang mobil ya, itu mobil ternyata itu yang paling penting tuh nanti ada di hal yang kecil itu. Mobil misalnya berjalan pakai roda lah diantaranya itu. Tapi dalam roda itu kan ada pentil apa? Iya. Pentil. Coba kalau pentilnya rusak, kira-kira rodanya bisa enggak? Bannya Kembos nanti bisa jalan enggak? Itu ternyata gara-gara pentil itu. Itu kan kecil tuh pentil itu, dan harganya juga murah, gitu ya, murah sekali. Tapi kalau itu disepelekan kan nanti bisa fatal keseluruhan. Jadi lihat aja nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama lihat kemanfaatannya lewat bawah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rizki-rizki itu tidak menyuruh yang banyak ya, hanya menyuruh jalurnya Allah, halal, thayyib, jangan berlebihan, gitu aja. Adapun banyak sedikitnya ya Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur. Boleh jadi yang sedikit itu kita harus punya sangkaan Allah akan menjadikan saya baik dengan begini. Sama yang diberi banyak juga kita harus punya sangkaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membahagiakan, akan memperbaiki saya dengan yang baik. Jadi tetap positif-positif saja ininya, pikiran menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, terutama cara menghadapi hidup, syukur dan sabar. Yang ada doanya itu, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini sawira wa fi 'aini sabira. Allahumma ja'alni sabura, Allah jadikan saya hamba yang bersyukur, yang bersabar. Waj'alni syakura, jadikan hamba yang bersyukur. Waj'alni fi 'aini saghira, jadikan hamba di mata hamba kecil. Wa fi ayunas kabira, tapi di pandangan manusia juga berwibawa besar, maksudnya gitu. Biar kita ke diri tidak sombong, dan di orang lain juga kita tidak disepelekan ya. Tidak diremehkan. Biasanya kalau remehkan itu dibuang, namanya remeh juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mendatangkan hati yang lapang seperti keinginan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab kalau dengan hati yang lapang, maka nanti hal-hal yang sempit akan terasa luas dengan hati yang lapang. Tapi sebaliknya, hal-hal yang luas akan terasa sempit karena sempitnya hati. Nauzubillah min dzalik.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'ainina saghira fi 'ainina sabira. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.